Pangeran Tristan dan Arini begitu menikmati kebersamaan mereka. Mereka seakan lupa sedang berada di mana. Bahkan Pangeran Tristan berani menyelipkan jari jemarinya di balik pakaian Arini, membuat Arini merintih. Salah satu pengawal yang sedang berjaga-jaga di luar mendengar rintihan tersebut. "Apakah kamu mendengar suara itu?" kata salah satu pengawal kepada temannya yang berada tak jauh darinya. "Tidak, aku tidak mendengar apapun," jawab pengawal tersebut. "Tetapi aku yakin, aku benar-benar mendengar suara seseorang, dan suara itu tidak jauh dari sini," lanjut pengawal yang bertanya itu. Tetapi teman pengawal itu tetap pada pendiriannya. "Tetapi sungguh aku juga tidak mendengar suara apapun. Mungkin itu hanya pendengaranmu saja." Pengawal yang mendengar suara itu yakin bahwa dia tidak salah dengar. Dia pun kemudian kembali berusaha untuk mencari asal suara itu dan berharap suara itu kembali terdengar, sehingga temannya pun bisa mendengarnya. "Apa yang kamu lakukan?" kata pengawal melihat temannya sedang berjalan ke sana kemari sambil mencari sesuatu. Sambil terus melihat di sekelilingnya, pengawal itu tak putus asa. "Aku berusaha mencari asal suara itu karena aku yakin aku benar-benar mendengarnya," jawab pengawal tersebut. "Sudahlah, untuk apa kamu mencari suara itu?" kata teman pengawal tersebut. "Bagaimana jika itu adalah suara penyusup yang berada tak jauh dari kita dan mereka berencana untuk menyerang kita?" kata pengawal itu kepada temannya. "Iya, kamu benar juga. Kalau begitu, ayo aku bantu mencarinya," jawab teman pengawal tersebut sambil menemani temannya mencari asal suara yang didengarnya. Dan tak lama kemudian suara rintihan Arini kembali terdengar, membuat kedua pengawal itu tercengang. "Apa kamu dengar suara itu?" "Kamu dengar kan? Aku yakin kamu mendengarnya," lanjut pengawal tersebut kembali menanyakan kepada temannya. "Iya benar, kali ini aku mendengar suara itu. Tetapi di mana asal suara itu? Suara itu seperti suara..." Pengawal itu belum menyelesaikan perkataannya. Temannya lalu menarik tangannya dan berlari kembali ke tempat mereka. "Suara apapun itu, yang penting kita harus segera menyampaikan hal ini kepada teman-teman kita dan juga Pangeran Tristan." Teman pengawal itu kemudian berkata, "Tetapi ini sangat aneh. Kenapa hanya kita yang mendengar suara itu? Kenapa teman-teman kita yang lain tidak mendengarnya?" Pengawal itu menggelengkan kepalanya lalu menepuk kening temannya lalu berkata, "Bagaimana mereka bisa mendengarnya kalau mereka saja sedang tidur? Kamu ini aneh-aneh saja." Mendengar perkataan temannya, pengawal itu kemudian tersenyum. Setibanya mereka di depan pintu gua, mereka melihat teman-teman mereka sedang tidur pulas, dan mereka pun segera membangunkan teman-teman mereka. "Bangun, ayo bangun, ayo cepat bangun." Para pengawal yang tidur kemudian bangun dengan terburu-buru. "Ada apa ini? Kenapa kalian berdua membangunkan kami? Ini kan belum waktunya untuk ganti gelar berjaga," kata salah satu pengawal. "Apakah ada bahaya?" lanjut pengawal yang lainnya. Kedua pengawal yang mendengar suara aneh tersebut berusaha untuk menjelaskan kepada teman-teman mereka. "Tadi aku mendengar ada suara seseorang di sekitar kita. Setelah kami mencarinya, kami kembali mendengar suara tersebut.
dan suara itu tidak jauh dari sini. Kami hanya takut jika itu adalah suara penyusup yang diam-diam datang kemari dan berniat untuk menyerang kita. Perkataan pengawal tersebut membuat teman-temannya pun kaget. Mereka segera berdiri dan bersiap untuk mengatur strategi. "Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan?" kata para pengawal. "Kita harus memberitahu pangeran tentang hal ini," kata pengawal yang berdiri tak jauh dari mereka. Pengawal lain berkata, "Tetapi saat ini Pangeran Tristan dan Putri Arini sedang tidur." Para pengawal kemudian terdiam. Setelah berpikir, mereka lalu berkata, "Meskipun Pangeran Tristan dan Putri Arini sedang tidur, kita tetap harus menyampaikan hal ini. Karena biar bagaimanapun, Pangeran harus tahu tentang keadaan sekarang ini. Kita tidak bisa mengambil tindakan tanpa persetujuan Pangeran Tristan." Setelah mendengar jawaban temannya, para pengawal kemudian mengangguk, membenarkan perkataan teman mereka. "Kamu benar. Kalau begitu, ayo kita masuk ke dalam gua dan menyampaikan ini kepada Pangeran Tristan." Setelah itu, sebagian para pengawal masuk ke dalam gua untuk memanggil Pangeran Tristan. Namun sayang, mereka tidak melihat Pangeran Tristan di tempatnya. "Di mana Pangeran Tristan dan juga Putri Arini?" kata salah satu pengawal yang berdiri paling depan, sambil melihat di tempat Pangeran Tristan dan Arini tidur tadi. Ternyata tak jauh dari mereka, di balik sebuah batu besar, Arini dan Pangeran Tristan masih sedang memadu kasih. Terlihat kedua tubuh insan tersebut basah karena keringat. Tubuh Arini terlihat naik turun diguncang oleh Pangeran Tristan. Tangan Arini mengepal dan sesekali meremas bebatuan yang ada di sekitarnya. Bibirnya terbuka dan matanya terpejam. Pangeran Tristan tampak begitu bahagia melihat wajah Arini yang sedang menikmati surga dunia bersamanya. Suara para pengawal yang sedang mencari mereka terdengar oleh Pangeran Tristan dan Arini, membuat mereka terkejut. Tetapi hal itu tidak membuat mereka berhenti sampai mereka benar-benar tiba di puncak kenikmatan. "Pangeran, itu..." Arini belum menyelesaikan perkataannya. Pangeran Tristan masih mengguncang tubuh Arini, lalu mengecup bibirnya. Arini tak mampu melanjutkan perkataannya. Sementara Pangeran Tristan semakin memacu kecepatannya. Dan tak lama setelah itu, Pangeran Tristan dan Arini mengejang hebat. Tak pernah terpikirkan seorang pangeran kerajaan dan istrinya melakukan malam pertama mereka di dalam sebuah gua yang sangat jauh di tengah hutan. Tetapi itu tak pernah menjadi masalah bagi mereka, karena keduanya tampak begitu bahagia dan sangat puas. Setelah itu Arini dan Pangeran Tristan memakai pakaian mereka. Mereka berusaha terlihat santai. Bahkan Pangeran Tristan membantu Arini merapikan rambutnya yang sedikit kusut. "Pangeran, Pangeran Tristan, Putri Arini, kalian di mana?" kata para pengawal dengan penuh kecemasan. "Apakah mereka diculik oleh penyusup-penyusup itu?" kata salah satu pengawal. "Tidak, itu tidak mungkin. Pangeran Tristan adalah orang yang sangat kuat dan cerdas. Tidak semudah itu Pangeran Tristan diculik oleh para penyusup. Aku yakin
Mereka masih ada di sekitar sini. Tapi di mana dan apa yang mereka lakukan? Jawab salah satu pengawal yang lain. Pengawal yang lain lalu berkata, "Mungkin mereka sedang tidur lelap, jadi mereka tidak mendengarkan kita." Para pengawal kemudian hendak berpencar untuk mencari Pangeran Tristan dan Arini. Namun tiba-tiba saja Pangeran Tristan dan Arini berdiri tak jauh dari mereka. "Ada apa ini?" kata Pangeran Tristan dengan santai. Para pengawal segera memberi hormat kepada Pangeran Tristan dan Arini. "Mohon maaf Pangeran, karena kami telah mengganggu istirahat Pangeran Tristan." Pangeran Tristan berusaha terlihat biasa-biasa saja, lalu meminta para pengawal untuk segera berdiri. "Tidak apa-apa, memangnya ada apa? Kenapa kalian mencariku?"